Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi. Kali ini saya akan membahas tentang aspek perpajakan untuk dosen atau pengajar perguruan tinggi. Baik, ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku sejak 1 Januari 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 ini berlaku sejak 1 Januari 2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 berlaku sejak 29 September 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 ini berlaku sejak 27 Juni 2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2015 ini berlaku sejak 1 Januari 2016 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Selanjutnya kita lihat objek pajaknya, yaitu penghasilan. Penghasilan itu apa saja? Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi atau menambah kekayaan, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, selanjutnya kita lihat penghasilan dosen. Dosen itu bisa sebagai pegawai tetap atau tidak tetap, bisa juga sebagai bukan pegawai, atau barangkali dosen tersebut punya usaha atau punya penghasilan lain. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk pegawai tetap atau tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kemudian pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kemudian untuk bukan pegawai, yaitu orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Ini contohnya penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Sesuai pasal 3 huruf C angka 4 per 16/PJ/2016. Baik, selanjutnya untuk dosen yang barangkali mempunyai usaha. Untuk yang peredaran bruto tertentu tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun, itu menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Jadi PPh terutangnya sama dengan 0,5% kali peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha atas penghasilan dari usaha yang diterima. Usahanya itu bisa antara lain bisa berupa dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko, kios, los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Baik, selanjutnya untuk penghasilan lainnya, itu bisa dari bunga, royalti, sewa keuntungan dari penjualan dan atau pengalihan harta lainnya.
atau bisa juga dari sewa harta selain tanah dan atau bangunan, atau bisa juga dari hadiah atau imbalan lain yang diterima, atau bisa juga dari bunga tabungan, deposito, penjualan saham di bursa efek, dividen, sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan yang diterima atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau bisa juga berupa hadiah undian. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kewajiban pajaknya. Yang pertama adalah daftar, kemudian hitung, yang ketiga setor atau bayar, yang keempat jangan lupa untuk lapor. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu daftar. Bapak Ibu apabila belum mempunyai NPWP, Bapak Ibu silahkan mendaftarkan. Kalau sekarang sudah via online, yaitu via irek.pajak.go.id. Bapak Ibu nanti bisa silahkan ikuti langkah-langkah di web tersebut. Kemudian yang kedua, hitung. Untuk hitung itu ada yang dibayar sendiri, yaitu PPh pasal 25 atau 29, atau bisa juga dipotong oleh pihak lain. Dalam hal ini PPh pasal 21. Baik, untuk yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 atau 29, itu berarti Bapak Ibu melakukan penghitungan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak dan melaporkannya dalam SPT tahunan PPh orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya kita lihat tarif pajak penghasilannya. Untuk nilai sampai dengan 50 juta rupiah itu tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah itu tarifnya 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah tarifnya adalah 25%. Kemudian di atas 500 juta rupiah adalah 30%. Ini berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPh. Jadi ini tarifnya progresif dan berkeadilan ya Bapak Ibu. Jadi untuk mereka yang memang penghasilannya besar juga tarifnya juga secara progresif juga lebih besar seperti itu. Selanjutnya kita lihat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya adalah 54 juta rupiah. Ini untuk pengurang. Jadi 54 juta rupiah itu untuk diri wajib pajak sendiri. Kemudian 4.500.000 rupiah itu untuk tambahan WP kawin. Kemudian 4.500.000 rupiah itu tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Jadi yang bisa ditanggung adalah maksimal 3 orang. Ini berdasarkan PMK nomor 101-PMK.010-2016 dan Per 16-PJ-2016. Untuk penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Nah, ini kurang lebih tabel PTKP ya Bapak Ibu. Untuk PTKP TK0 atau kawin tanpa tanggungan itu PTKP setahunnya adalah 54 juta rupiah. Untuk per bulannya adalah 4.500.000 rupiah. Sampai dengan K3 kawin dengan tanggungan 3 itu 72 juta rupiah dengan PTKP bulanan 6 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu untuk yang dipotong oleh pihak lain. Dalam hal ini PPh pasal 21. Itu bisa dipotong oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honor, fee, dan imbalan lainnya. Kemudian bisa juga oleh penyelenggara kegiatan. Ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor Per-16/PJ/2016. Nah, kita lihat skemanya ya. Untuk PPh pasal 21 pegawai tetap itu penghasilannya itu dikurangi PTKP.
Kemudian untuk yang tidak tetap ada bulanan, ada harian. Untuk yang bulanan, penghasilan bruto dikurangi PTKP. Untuk yang harian, penghasilan bruto dikurangi Rp450.000. Kemudian untuk penghasilan bruto dengan nilai 4,5 juta rupiah sampai dengan 10,2 juta itu dikurangi PTKP harian. Kemudian untuk penghasilan bruto yang lebih dari 10 juta rupiah dikurangi PTKP. Selanjutnya untuk yang bukan pegawai ada berkesinambungan, kemudian tidak berkesinambungan. Kemudian untuk komisaris, pemantar pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Untuk yang berkesinambungan itu 50% kali penghasilan bruto kumulatif dikurangi PTKP bulanan. Kemudian yang tidak berkesinambungan itu 50% kali penghasilan bruto. Kemudian untuk komisaris, pemantar pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai itu penghasilan bruto kumulatif. Selanjutnya untuk PPh pasal 21 untuk pensiun. Nah, pensiun itu ada yang dibayarkan sekaligus, ada juga yang secara berkala. Untuk yang dibayarkan sekaligus itu sesuai dengan PP 68 tahun 2009, itu secara progresif tarifnya. Kemudian berkala itu penghasilan neto dikurangi PTKP. Kemudian untuk peserta kegiatan itu langsung dari penghasilan bruto. Nah, ini kita lihat contoh bukti potong 1721A1 ya. Kalau untuk swasta menerimanya adalah dari pemberi kerja atau dari pemotong, itu bukti potongnya adalah 1721A1. Baik, kita masuk ke contoh penghitungan untuk pegawai tetap. Ini contohnya, Sony adalah seorang dosen tetap di Universitas Indonesia Jaya. Setiap bulan menerima penghasilan berupa gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Sony telah menikah dan belum memiliki anak. Berarti status PTKP-nya K0. Berapakah PPh terutang atas Sony? Nah, ini penghitungannya. Gaji pokok, kemudian ada pengurangan biaya jabatan 5% kali Rp5.750.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar Rp200.000 dikalikan 12. Tuh, kemudian jadi penghasilan netonya adalah Rp5.262.500. Kemudian menjadi penghasilan neto setahun adalah sebesar Rp63.150.000. PTKP-nya kan tadi K0 ya, jadi Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun Rp63.150.000 dikurangi Rp58.500.000 menjadi Rp4.650.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang, kita lihat tarifnya tadi ya, antara 0 sampai Rp50 juta itu tarifnya adalah 5%. Jadi dia terutang sebesar Rp232.500. Itu dalam setahun, berarti untuk sebulannya tinggal dibagi 12, yaitu sebesar Rp19.375. Selanjutnya contoh penghitungan untuk bukan pegawai. Nina, status PTKP-nya TK0, merupakan dosen tamu di Universitas Abadi. Nina telah memiliki NPWP serta hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21 dan tidak memiliki penghasilan lainnya. Honor yang diterima sebesar Rp3 juta per pertemuan. Oktober 2020, Nina mengajar sebanyak 4 kali di Universitas Abadi. Berapa PPh pasal 21-nya? Baik, kita lihat ya, penghasilan bruto sebulan berarti 3 juta dikalikan 4 menjadi Rp12 juta. Penghasilan neto 50% kali Rp12 juta adalah Rp6 juta. PTKP TK0 sebulan adalah Rp4.500.000. Penghasilan kena pajaknya jadi dia Rp1.500.000. PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 5% kali Rp1.500.000 adalah sebesar Rp75.000. Nah, ini misalkan Nina ini ternyata juga menerima honor mengajar dari universitas yang lain, yaitu Universitas Jaya Raya. Penghasilan bruto sebulan 3 juta kali 4, ini contoh. Penghasilan kena pajak adalah 5% kali Rp12 juta. Berarti PPh 21 yang dipotong adalah 5% kali Rp6 juta, yaitu sebesar Rp300.000. Nah, ini untuk contoh penghitungan pajak tahunan. Pada tahun 2020, Pak Andi memiliki penghasilan dari 2 pemberi kerja. Dengan asumsi Pak Andi bekerja di PTN Berada sebagai dosen dan merangkap pegawai tetap,
Dan di PTS Amanda, maka masing-masing tempat kerjanya memotong PPh pasal 21 dan Pak Andi memiliki dua bukti potong 1721A1. Contoh ringkasan dua bukti potong 1721A1 adalah sebagai berikut. Kita lihat di slide-nya Bapak Ibu. Dari PTN Beranda, penghasilan netonya 185 juta rupiah. Kemudian PPh terutangnya adalah sebesar 14.650.000 rupiah. Sudah dipotong oleh PTN Beranda sebesar 14.650.000 rupiah. Sementara dari PTS Amanda, penghasilan netonya adalah 205 juta rupiah. Kemudian untuk PPh 21 terutang adalah 17.650.000 rupiah dan sudah dipotong oleh PTS Amanda sebesar 17.650.000 rupiah. Nah, ini diinput di bagian C, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dua-duanya diinput ya. Nah, kita lihat penjelasan pasal 4 Undang-Undang PPh. Karena undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Jadi totalnya tadi penghasilan tahunnya adalah 390 juta rupiah. Dikurangi PTKP yang itu mohon maaf. Jadi PTKP yang dimasukkan adalah cukup satu, senilai 54 juta rupiah. Jadi untuk penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 336 juta rupiah. PPh terutangnya adalah sebesar 54 juta rupiah. Untuk kredit pajaknya, Andi tadi menerima dari PTN Beranda 14.650.000 rupiah. Kemudian dari PTS Amanda 17.650.000 rupiah. Jadi total adalah kredit pajaknya sebesar 32.300.000 rupiah. Masih ada PPh yang masih kurang bayar, yaitu sebesar 54 juta rupiah dikurangi 32.300.000 rupiah, yaitu sebesar 21.700.000 rupiah. Nah, ini isian nanti ketika Pak Andi mengisi SPT 1770S di induknya di total seperti ini 390 juta rupiah. Kemudian PTKP-nya adalah TK0 54 juta rupiah, penghasilan kena pajak 336 juta rupiah. Kemudian untuk PPh terutangnya adalah sebesar 54 juta rupiah. Sudah ada kredit pajaknya sebesar 32.300.000 rupiah, sehingga PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 21.700.000 rupiah. Nah, ini untuk Pak Andi berarti harus melakukan pembayaran atas PPh kurang bayar senilai 21.700.000 rupiah. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya, yaitu sebesar 1.808.333 rupiah. Baik, selanjutnya ini contoh kedua. Pada tahun 2020, Pak Indra memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan PTN Beranda dengan bukti potong 1721A1. Kemudian yang kedua, penghasilan sekali mengajar pada perusahaan PT Megaloman dengan bukti potong pasal 21 tidak final dengan perincian sebagai berikut. Dari PTN Beranda, penghasilan netonya 185 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 21 yang terutang senilai 14.650.000 rupiah. Untuk yang dari PT Megaloman, bukti potongnya adalah sebagai berikut, yaitu jumlah penghasilan brutonya 50 juta rupiah, sehingga DPP-nya dasar pengenaan pajaknya adalah 25 juta rupiah dikalikan tarif 5%, sehingga PPh yang dipotong adalah sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, jadi total penghasilannya adalah dari 1721A1 ditambahkan dan penghasilan dari bukti potong yang dari PT Megaloman tadi mendapatkan penghasilan neto sebesar 210 juta rupiah. Ini kemudian dikurangi PTKP 54 juta rupiah, sehingga mendapatkan penghasilan kena pajak adalah sebesar 156 juta rupiah, sehingga PPh terutangnya adalah 18.400.000 rupiah. Untuk kredit pajaknya tadi yang dari 21A1 senilai 14.650.000 rupiah, kemudian ditambah dari yang PT Megaloman tadi sebesar 1.250.000 rupiah,
sehingga total kredit pajaknya adalah Rp15.900.000. Sehingga untuk PP yang masih belum bayar adalah sebesar Rp2.500.000. Ini pengisian di SPT-nya, input di sini, ini PTKP-nya, ini PKP-nya, penghasilan pajak, kemudian PPh terutang, ini total kredit pajaknya, kemudian ini PP yang harus dibayar sendiri atau PP kurang bayarnya. Baik, atas PPh yang terutang tadi, Pak Indra harus melakukan pembayaran sebelum melakukan pelaporan, yaitu senilai Rp2.500.000. Untuk angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya adalah sebesar Rp208.333,33. Ini contoh yang ketiga. Pada tahun 2020, Pak Andi memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan PTN beranda dengan bukti potong 1721A1. Kemudian penghasilan final mengajar di Pemda XX dengan sumber dana dari APBD dengan bukti potong pasal 21 final dengan perincian sebagai berikut. Sama nilainya yang dari PTN beranda, kemudian yang PPh final itu tarifnya adalah 15% dari penghasilan bruto Rp150 juta. PP yang dipotong adalah sebesar Rp22.500.000. Nah, ini untuk Pak Andi nanti input di SPT 1770S-nya seperti ini. Nilai dari PTN beranda, PTKP, kemudian ini penghasilan pajaknya, PPh terutang, sudah dipotong oleh PTN beranda, jadi tidak ada PPh yang harus dibayar sendiri, berarti nihil. Kemudian ini untuk dari PTN beranda tadi diinput di bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, diinput di sini. Nah, untuk tadi yang penghasilan finalnya diinput di bagian 1770S lampiran 2, yaitu di honorarium atas beban APBN atau APBD. Ini langsung penghasilan bruto atau DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, kemudian silahkan diinput nilai PPh terutangnya. Nah, ini untuk yang punya usaha. Nanti formulir yang dipakai adalah 1770 saja. Silahkan diinput di 1770 lampiran 3 di penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Silakan diisi dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya, kemudian untuk PPh terutang otomatis terisi PPh 0,5%. Baik, setelah tadi kewajibannya adalah daftar, kemudian hitung. Sekarang kewajiban ketiga yaitu store atau bayar. Yang pertama, silakan buat kode billing. Itu sekarang sudah bisa via DJP online atau bisa via M-Pajak. Kemudian silahkan bayar pajaknya bisa melalui, kalau sekarang sudah bisa internet banking atau melalui marketplace. Seperti itu. Nah, ini kewajiban terakhir, jangan lupa lapor. Lapor sekarang sudah bisa online melalui DJP online, dan pelaporan untuk orang pribadi adalah paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya. Baik, sekian dari saya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.